Suara yang bass cenderung memiliki karakteristik yang berat dan memiliki nada dasar yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Miftahuddin. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik suara. Simak video ini selengkapnya. Buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan silahkan dieksplor video-video saya yang lain. Mudah-mudahan ada yang dibutuhkan atau bermanfaat buat teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik suara. Di kolom komentar ada yang bertanya, Bang atau Mas, bagaimana kalau adzan dengan karakteristik suara yang ngebass? Sebenarnya karakteristik suara tiap orang itu beda-beda ya. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing orang punya karakteristik suara yang unik. Sehingga tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Namun pada pengelompokan karakteristik suara itu bisa, kalau laki-laki mungkin ada yang suaranya ngebass ya, cukup besar ya, didengarnya besar. Ada yang mungkin suaranya lebih ringan. Biasanya karakteristiknya suara itu saya kurang paham apakah ini masuk ke dalam kategori sopran atau apa, saya kurang paham. Jadi saya akan menyebut suara yang ngebass dan suara yang lebih ke treble. Kita pakai istilah bass dan lebih ke treble. Namun perlu dipahami, orang yang memiliki karakteristik suara yang lebih ke bass biasanya punya keunggulan dari nada dasarnya, biasanya kuat, nada dasar yang lebih rendah. Itu yang pertama. Sehingga untuk mencapai nada yang lebih rendah, dia akan lebih mudah. Yang kedua adalah karakteristik bass tentu akan terdengar lebih menggema. Karena bass itu kan sifatnya adalah lebih ke memenuhi atau memadati area dengar ya. Dan secara range atau secara kita bisa sebut area, dia cenderung ke bawah ya, ke suara yang masuk ke tenggorokan bawah. Sementara suara yang treble itu cenderung naik ke atas, ke head voice. Jadi chest voice semakin dalam, itu yang ngebass. Head voice semakin atas, itu cenderung treble. Itu ya, dipahami. Orang-orang yang memiliki suara ngebass biasanya akan memiliki keterbatasan dalam suara mencapai tangga nada yang tinggi, treble. Di treble-nya biasanya akan terkendala. Bisa tinggi, tapi mungkin tidak setinggi orang yang punya suara dasarnya adalah treble. Itu yang kelemahan yang pertama yang mungkin ada secara natural. Kemudian secara nafas, orang yang memiliki suara ngebass biasanya perlu manajemen nafas yang lebih baik, karena suara bass itu cenderung banyak nafas yang dikeluarkan. Gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi keunggulan dan kelebihannya. Juga perlu dicermati kekurangan dan kelemahannya, sehingga masing-masing yang mempunyai karakteristik suara tersebut bisa tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan performanya.
dan semuanya pasti bisa dilatih. Baik, kemudian keunggulan, saya sebutkan lagi keunggulan berikutnya adalah di suara bass itu biasanya akan terdengar lebih ke apa ya, lebih gagah. Bukan berarti suara yang treble itu kemudian tidak gagah, bukan, tapi lebih manly, lebih ke karakter kuat seorang laki-laki dari suaranya ya, bukan dari karakter pribadinya, lebih ke manly. Sedangkan kalau yang treble itu mungkin bisa berdekatan dengan karakteristik suara perempuan, mendekati ke sana, walaupun tentu saja masing-masing orang bisa menyiasatinya. Oke, itu saya sebutkan beberapa keunggulan atau kelebihan secara natural dan kelemahan secara natural. Ada lagi, yaitu ketika memakai mic, kayak mikrofon, akan sangat jelas bahwa orang yang memiliki suara ngebass itu biasanya akan memadati suaranya ya, akan, istilah Jawanya itu lekoh, lega, penuh gitu dengan suaranya, terisi penuh, karena memang bass itu cenderung seperti itu. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas yang suara treble. Suara yang treble biasanya suaranya akan lebih ringan. Kelebihannya, dia lebih ringan, kemudian punya range vokal nada tinggi yang lebih luas daripada suara bass. Kemudian suara yang treble ini akan terdengar lebih jelas, lebih clear, karena tidak banyak udara atau nafas yang keluar bersama dengan produksi suaranya. Saya yang menurut saya mempunyai karakter suara yang cukup ngebass, saya juga bisa menyiasati supaya suara lebih clear, lebih ringan terdengar, yaitu dengan meningkatkan area vokal saya. Misalnya kalau seperti ini kan banyak udara yang terhembus. Kalau saya ubah, saya naikkan nadanya, maka saya akan terdengar lebih jelas, lebih clear, dan tidak banyak gangguan dari udara yang keluar. Beda lagi kalau saya kembalikan seperti ini, maka akan terdengar terdengar lebih empuk mungkin, karena smooth gitu ya. Namun kadang seperti orang berteriak. Kenapa orang berteriak kadang kemudian terdengar lebih jelas suaranya daripada orang yang bergumam atau ngeremeng gitu ya? Karena itu tadi, dia memilih area voice yang sedikit berbeda. Baik. Kemudian kelemahan atau kekurangan ya daripada suara treble itu tentu saja karakter manly-nya akan kurang. Ini secara alami ya, tapi kalau disiasati dengan teknik vokal pasti juga akan bisa menuju ke balance, keseimbangan. Itu. Yang kedua, range nada rendahnya pasti tidak akan sekuat nada rendahnya orang yang punya karakter suara ngebass. Itu hampir sama kalau kita bandingkan, akan proporsinya akan saling melengkapi gitu. Oke, itu adalah karakteristik. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana menyiasatinya. Kalau orang yang punya suara bass tentu harus sering berlatih nada tinggi. Sementara orang yang punya karakteristik suara treble harus sering melatih nada rendah, sehingga area-area rendah itu maupun area-area tinggi itu akan terbuka. Kita akan punya kemampuan baru, explore kemampuan kita yang baru untuk melengkapi atau menyempurnakan apa yang sudah kita miliki secara natural. Tentunya adzan itu
butuh suara yang ya sesuai kemampuannya, tapi juga ada kalanya dengan variasi tertentu ada yang dibentukkan suara melengking. Tilawah juga perlu nada rendah untuk memulai bacaan tilawahnya atau qiraahnya itu dengan suasana, membangun suasana yang tenang, mulai naik nadanya sehingga nanti mencapai nada tinggi. Tuh. Jadi perlu melatih area-area yang menjadi kekurangannya, range vokal, range nada yang menjadi kekurangannya. Baik. Kemudian mana yang lebih bagus, kalau ada yang tanya, mana yang lebih bagus, suara bass atau suara treble? Dua-duanya bisa lebih bagus, bisa lebih kurang bagus kalau tidak sesuai dengan penempatan kebutuhannya. Misalnya kalau adzan kita pakai nada terlalu rendah, tentunya akan kurang pas. Kalau tilawah kita pakai nada dengan awalan yang rendah, itu sangat bagus karena untuk membangun suasana dulu, begitu ya. Atau seorang yang dalam keperluan pidato misalnya ya, atau seorang penyanyi yang butuh nada rendah gitu ya, ingin menirukan satu lagu yang pembawa aslinya, penyanyi aslinya itu nada rendah, maka itu perlu dilatih. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bisa lebih bagus, bisa kurang bagus. Dan inti dari bagus tidaknya suara antara suara bass dan treble adalah bagaimana kita menggunakannya dengan baik, dan kuncinya adalah penghayatan di dalamnya, adanya rasa di dalamnya. Nada tinggi yang kemudian dibawakan dengan kasar, dibawakan tanpa menggunakan penghayatan dan rasa, juga tidak akan terasa nikmatnya kok. Begitu pula nada rendah, kalau terus menerus di nada rendah tidak akan muncul nada klimaks dari puncak suaranya. Maka intinya adalah penghayatan dan penggunaan yang tepat. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin video ini tidak terlalu teknis, saya hanya ingin menjelaskan sebatas gambaran yang saya ketahui dan mungkin memperbaiki mindset kita bahwa tidak bisa kita bandingkan orang suaranya tidak bisa tinggi. Kita harus tahu dulu karakteristiknya dia apa. Sementara ada orang itu kok suaranya cempreng. Kita perlu tahu dulu dia karakteristiknya seperti apa. Banyak di antara teman-teman saya para qori yang kemudian dia mampu berubah dari yang awalnya nadanya karakteristik aslinya rendah, suaranya besar, manly sekali, tapi kemudian dia bisa mencapai nada yang melengking, nada yang tinggi, range vokalnya semakin luas, bawah ke tingginya, rendah ke tingginya. Itu sangat bagus. Sehingga kuncinya adalah kita harus improve, melatih terus-menerus, berguru, menemukan guru yang tepat, menemukan teknik yang tepat. Insya Allah kita akan mampu menggunakan kelebihan dan kekurangan kita, menyempurnakannya untuk melantunkan yang terbaik dengan suara kita. Mungkin cukup sekian video saya. Terima kasih buat yang sudah mengunjungi channel saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bila kalian suka silahkan klik like ya. Kalau ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat untuk orang lain, share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Miftahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.